Selamat datang, para sivitas akademika dan pembelajar sejati. Senang sekali rasanya bisa menjumpai Anda kembali. Pada sesi penjelasan kita hari ini, kita akan membedah sesuatu yang sangat fundamental. Sesuatu yang sejatinya menjadi urat nadi dari setiap institusi pendidikan tinggi. Kita tidak sedang membicarakan deretan aturan administratif yang kaku, melainkan kita sedang membedah fondasi moral dari ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu kejujuran akademik. Apalagi, kita tahu persis bagaimana pusaran era digital saat ini membawa tantangan yang luar biasa masif. Isu ini pada akhirnya akan menentukan apakah sains yang kita bangun akan mendorong peradaban maju atau justru membawanya mundur ke belakang. Mari kita mulai kajian ini. Agar pemahaman kita hari ini komprehensif dan terstruktur, saya telah menyusun alur pembahasan ini ke dalam 5 poin utama. Pertama, esensi kejujuran akademik. Kedua, taksonomi pelanggaran era digital. Ketiga, akar masalah ketidakjujuran. Keempat, dampak destruktif jangka panjang. Dan yang kelima, sinergi penegakan integritas. Kita langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu esensi kejujuran akademik dalam membangun fondasi moral perguruan tinggi. Seringkali kita bertanya, apa sebenarnya esensi dari kejujuran akademik itu? Jika kita merujuk pada prinsip keilmuan, ini bukanlah sekedar tata tertib tertulis. Ini adalah sebuah prinsip moral yang absolut dalam lingkungan pendidikan kita. Garis demarkasinya sangat amat jelas. Segala bentuk kecurangan, manipulasi, ataupun pencurian karya intelektual itu dilarang keras. Mengapa? Karena tanpa adanya prinsip moral ini, ilmu pengetahuan akan langsung kehilangan dua penyangga utamanya, yaitu validitas dan objektivitas. Kalau kita merujuk pada lembaga otoritatif global seperti International Center for Academic Integrity atau ICAI, ada 5 nilai fundamental yang menjadi pilar kejujuran akademik. Kelima nilai itu adalah kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat terhadap karya orang lain, dan tanggung jawab atas proses belajar itu sendiri. Nah, kelima pilar ini ibarat struktur bangunan yang saling mengunci. Coba Anda bayangkan, jika satu saja dari pilar ini retak atau bahkan sengaja diabaikan, maka seluruh bangunan keilmuan yang susah payah kita dirikan pastinya akan runtuh. Baik, sekarang mari kita melangkah ke bagian kedua, yaitu taksonomi pelanggaran era digital untuk mengklasifikasikan bentuk kecurangannya. Sebagai ilmuwan, sebelum kita mendiagnosis masalahnya, coba Anda renungkan anomali yang sangat menarik ini. Mengapa justru di era digital, di mana kemudahan akses informasi dan perpustakaan dunia ada di ujung jari kita, pelanggaran integritas malah menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan? Tentu untuk menjawabnya, kita harus membedakan ragam pelanggaran ini dengan sangat cermat. Mari kita lihat taksonominya. Pertama adalah plagiarisme, yaitu mengklaim gagasan orang lain tanpa memberikan sitasi yang valid. Lalu, tolong perhatikan baik-baik batas tipis antara fabrikasi dan falsifikasi. Fabrikasi itu ibarat menyulap sesuatu dari ketiadaan, artinya menciptakan data fiktif murni demi mendukung hipotesis penelitian. Sedangkan falsifikasi, datanya memang ada secara empiris, tapi kemudian dimanipulasi atau dipelintir agar sesuai dengan keinginan penelitinya. Dan yang terakhir adalah kolusi. Ini yang sedang marak dalam bentuk joki tugas, yang pada intinya adalah persekongkolan tidak sah dalam tugas yang seharusnya mengukur kemandirian intelektual mahasiswa murni. Selanjutnya, kita masuk ke bagian ketiga, akar masalah ketidakjujuran, di mana kita akan melakukan analisis kausalitas pelanggaran. Kita harus sangat menyadari bahwa ketidakjujuran itu tidak muncul begitu saja di ruang hampa. Mahasiswa kita hari ini sebenarnya sedang terjepit di antara dua tekanan ekstrim. Di satu sisi, hegemoni tantangan tradisional itu masih sangat terasa. Ada tekanan psikologis luar biasa untuk meraih IPK sempurna, ditambah ekspektasi sosial dan beban tugas yang berat. Di sisi lain, mereka dihantam oleh tantangan digital. Kehadiran kecerdasan buatan dan algoritma pintar menciptakan ilusi kemudahan. Nah, tanpa filter nalar kritis yang kuat, hal ini dengan sangat cepat melahirkan budaya instant copy-paste. Lebih jauh lagi, literatur juga menyoroti dua pemicu lain yang memperparah keadaan. Pertama, ironisnya adalah soal kurangnya literasi informasi. Banyak mahasiswa yang terjebak langgaran murni karena mereka tidak paham standar sitasi yang benar. Kedua, dan ini yang menurut saya paling merusak, adalah budaya permisif. Seringkali lingkungan akademik tanpa sadar menormalisasi kecurangan minor, membiarkan mahasiswa menyontek kecil atau tutup mata saat ada yang titip absen. Padahal, toleransi terhadap dosa kecil akademik ini seperti menanam bom waktu yang kelak akan berevolusi menjadi keberanian untuk memalsukan riset skala besar. Sekarang, mari kita lihat betapa seriusnya masalah ini di bagian keempat, dampak destruktif jangka panjang, baik bagi institusi maupun individu. Dampak destruktif yang paling nyata di depan mata adalah degradasi kualitas lulusan. Sederhananya begini,
Ketika seseorang mengakali proses evaluasinya sendiri dengan curang, ia sejatinya sedang mengosongkan kapasitas kompetensinya. Hasilnya adalah tragedi akademik. Kita akan terus memproduksi sarjana yang menggenggam ijazah prestisius, namun sama sekali tidak memiliki kompetensi nyata yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat. Konsekuensi berikutnya sangat fatal dan bersifat yuridis. Ketahuilah bahwa rekam jejak digital itu tidak pernah mati. Dalam jurisprudensi akademik global, kecurangan yang masif dapat berujung pada sanksi pencabutan gelar akademis, bahkan puluhan tahun setelah mahasiswa tersebut lulus. Tentu saja, sanksi ini tidak hanya membawa risiko hukum, tapi juga akan memberikan noda sosial permanen yang menghancurkan reputasi profesionalnya seumur hidup. Dan inilah eskalasi terburuk yang mengancam kita semua, yaitu krisis kepercayaan publik. Perguruan tinggi adalah benteng terakhir dari kebenaran sains. Jika publik mulai sadar dan melihat bahwa ahli yang kita luluskan atau riset yang kita terbitkan itu penuh dengan manipulasi, maka runtuhlah sudah otoritas kita. Masyarakat tidak akan percaya lagi pada sains. Ini bukan sekedar kerugian satu institusi kampus saja, melainkan sebuah kemunduran luar biasa bagi peradaban. Sampailah kita pada bagian kelima, sinergi penegakan integritas. Di sini kita akan merumuskan strategi preventif dan solusi sistemik. Sebagai akademisi, kita tentu tidak boleh berhenti pada tahap keputusasaan. Ada 4 langkah sinergi yang harus kita eksekusi bersama. Pertama, edukasi berkelanjutan. Etika penulisan dan instrumen seperti Turnitin harus dikenalkan sejak tahun pertama. Kedua, penegakan sanksi yang absolut, transparan dan tanpa pandang bulu. Ketiga, ini panggilan bagi kita para pendidik. Kita wajib merombak desain tugas kita. Tinggalkan soal hafalan yang bisa dijawab AI dalam hitungan detik. Kita harus merancang studi kasus yang menuntut sintesis dan pemikiran kritis dari individu mahasiswa. Dan yang keempat, internalisasi nilai, yaitu menanamkan pemahaman bahwa proses jatuh bangun dalam belajar itu jauh lebih mulia daripada sekedar deretan angka IPK di atas kertas. Pada tataran tata kelola yang lebih makro, sangat direkomendasikan agar perguruan tinggi membentuk sebuah unit integritas akademik. Unit ini didesain bukan sekedar sebagai algojo penghukum, melainkan sebagai pengawal moral. Merekalah yang nantinya berdedikasi merancang kurikulum preventif, sekaligus melakukan audit silang demi menjaga kebersihan ekosistem sains kampus kita. Sebelum kita mengakhiri sesi penjelasan yang mendalam ini, saya mengajak Anda merefleksikan sebuah postulat filosofis ini. Tanpa kejujuran, gelar akademik hanyalah selembar kertas tanpa makna. Ya, kecerdasan kognitif yang tidak diikat oleh moralitas justru bisa menjadi senjata yang mengancam masyarakat. Dan gelar sarjana yang diklaim melalui jalur kecurangan sejatinya adalah bentuk pengkhianatan paling hina terhadap akal sehat manusia. Sebagai penutup diskusi kita hari ini, saya meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting. Apakah kita akan membiarkan teknologi dan kemudahan instan mendikte standar etika kita? Ataukah kita akan mengambil kendali atas era digital ini untuk mendefinisikan ulang karakter akademis jati kita? Pilihan dan tanggung jawab peradaban ini murni ada di tangan Anda, para pembelajar sejati. Baiklah, saya rasa cukup komprehensif pembahasan logis dan sistematis kita pada kesempatan ini. Jika Anda merasa kajian ini memperkaya wawasan Anda dan bermanfaat bagi iklim akademik, mari dukung diseminasi ilmu pengetahuan ini bersama-sama. Silakan subscribe channel Ruang Dosen ini. Jangan lupa aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi bila ada materi keilmuan terbaru. Klik like dan pastikan Anda share video ini ke rekan, kolega pendidik, atau mahasiswa Anda yang lain agar mereka turut tercerahkan. Terima kasih atas dedikasi intelektual Anda hari ini dan sampai jumpa di ruang diskusi kita berikutnya.